Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat akun surga? Hari ini kita ketemu lagi dalam program kita ini yang luar biasa, dan kita masih ngobrol-ngobrol sesuatu yang sebenarnya menarik, tapi cukup penting juga, dan ini juga perlu untuk kita ketahui bersama teman-teman muda semuanya. Insya Allah kita bisa membahas persoalan ini ringan, tapi akan memberi manfaat yang besar buat kita. Insya Allah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bahaya radikalisme bagi milenial. Nah, untuk ini saya ditemani dua orang teman saya ini, sahabat saya. Ada Mas Saukillah, Direktur Program Kajian Terorisme UI. Ya. Benar ya Mas ya? Ya, ketua program tepatnya. Ketua program. Oh, ya. Ketua Program Kajian Terorisme. Ya. Kalau direktur banyak gajinya teroris. Ya, siap. Kalau direktur banyak gajinya ya. Kalau ketua dikit. Besok kita angkat jadi direktur. Terus juga ketua BPET. Ya. MUI. Ya. Ini kayaknya lembaga baru ya di MUI ya. Ya sudah mungkin sejak lama sudah ada ya. Tapi baru kedengeran ya. Baru kedengeran. Memang ya tugas kita lah generasi muda ini. Saya kalau usia kan boleh lah dibilang masih muda gitu. Itu yang megang nggak hidup gitu. Iya. Bahaya loh Mas. Ya kan kita generasi muda harus berkontribusi bagi bangsa ini kan. Iyalah. Masa orang tua mulu yang kerja gitu ya. Anak muda kerjanya apa ya? Kalau Ustadz Farid via di Subran Amrul Ummah katanya. Iya. Oke, karena udah disebut Mas Farid, ini di samping kiri saya ada Mas Farid. Alhamdulillah. Ini direktur CEO-nya ya, CEO Nasaruddin Umar Office. Iya. Nasaruddin, jelasin dikit dong. Civil Society Organization, salah satu CSO atau NGO yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat sipil, khususnya di bidang keagamaan. Jadi kita klop lah ya. Ya. Dua teman ngobrol ini kita akan bicara santai, nggak berat-berat, nggak kayak kuliahan di UI, ya kan? Nggak juga kayak seminar sarjana. Nah, apalagi kuliah pasca saya. Kita ngobrol santai. Iya, siap. Jadi biar teman-teman muda semua, pas sahabat akun surga bisa ngerti apa itu radikalisme, bahayanya apa. Tapi sebelum ngobrol kita ngopi dulu. Siap. Harusnya ini bisa ngopi nih. Iya. Ini ada sponsor. Oke. Ini pesan sponsor kita. Ini ada Beraja Kopi. Insya Allah buat teman-teman muda yang mau ngopi silakan ngopi. Banyak rasanya kayaknya ya. Macam-macam. Saya juga awalnya bingung nih. Kok ada kopi warna ungu? Gitu ada kopi warna hijau. Tapi rasanya oke. Kurang gaul kayaknya nih. Nanti lah kapan kita ngopi bareng lah sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, oke. Saya mulai dari Mas Saukillah. Ya. Bahaya radikalisme bagi milenial, emang bahaya ya? Bahaya, karena pada ujungnya kalau pakai kekerasan, kita kan berujungnya radikalisme, intoleransi, terorisme. Jadi kalau tadi BPET ekstremisme. Apa bedanya tuh? Ya hampir mirip sebetulnya. Ekstremisme dan radikalisme. Ekstrim kan sikap yang berlebih-lebihan, gitu, hulu dalam bahasa Arabnya. Dan kemudian radikalisme kalau kita kita lihat perdebatan hari ini adalah bukan radikalisme berpikir radikal ya, yang dimaksud dalam konteks ekstremisme dalam konteks ekstremisme dan radikalisme ya upaya secara untuk mengubah ideologi negara. Ini kan bahaya nih. Baik secara damai, ada organisasi bilang kami nggak pakai kekerasan, nggak pakai ngebom, tapi tujuannya adalah mengubah ideologi negara. Wah itu bahaya, radikal juga. Mungkin juga karena belum mendapat kesempatan Ustadz. Jadi bukan faktori kesempatan dia ada. Dan juga generasi muda ini perlu tahu bahwasanya ketika Anda radikal, ikut paham-paham radikal, kemudian ikut kelompok-kelompok eksklusif tertutup gitu ya, ngaji kok tertutup gitu kan, nggak terbuka gitu, itu menjauhkan kita dari masyarakat. Tapi itu banyak loh sekarang. Menjauhkan kita sama orang tua ini jauh. Mau salaman orang tua habis sholat jamaah nggak mau dia. Itu yang radikal itu. Iya, saya itu kadang-kadang gini Mas Farid ya, itu agama kita ini kan sebenarnya agama damai ya. Iya. Tapi kok ada aja orang yang mengajarkan Islam itu dengan kekerasan. Islam itu melakukan. Kadang-kadang kita bingung nih, ini dari mana sebenarnya mereka mulai melakukan kayak gitu? Sebagai pilihan beragama memang ada kan. Dari dulu juga ada. Window-nya ada untuk itu. Window-nya kalau kita mau cari dari bahkan dari sejarah
generasi-generasi awal kan sudah ada. Tapi kan bukan itu yang sebenarnya menjadi tema sentral dalam hal bahwa betul ada pilihan-pilihan. Tetapi apakah pilihan-pilihan ini bisa kita pertanggungjawabkan? Khususnya kita sesama manusia dan kemudian kita dengan Allah misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah, pilihan-pilihan itu ada. Kecenderungan untuk menjadi atau menjalankan agama ini dengan frontal keras itu ada. Itu dari sisi sejarahnya, dari sisi ajaran. Ajaran pada dasarnya semua baik dalam hal bahwa ini ada teks yang katakanlah netral, tapi kemudian diinterpretasi sedemikian rupa dan dibawa ke arah keras misalnya. Nah ini yang repot nih beresinnya. Dan kemudian kalau kita bicara, belum lagi kalau berbicara tentang terus bagaimana ketika dihadapkan dengan ajaran agama yang lebih substansial. Terus yang mana yang kita harus ambil? Nah, buat mereka tidak ada toleransi untuk urusan-urusan seperti itu. Apalagi kalau bahasannya agama. Maka kemudian yang sekarang kita tunjukkan moderasi beragama. Itu adalah bahwa pilihan ke sana ada, tapi kita harus moderat dalam beragama. Jadi pilihannya ada, tapi kita harus moderat. Nah itu yang harus kita bisa. Jadi kalau ini kan sebenarnya bisa berpikir gini ya, Mas Syakib. Sebenarnya ini persoalan penafsiran aja terhadap ayat Al-Quran. Karena kalau kita lihat memang dalam banyak kajian-kajian Islam itu kan, satu ayat itu kan multi tafsir. Artinya bisa satu ayat itu bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Jadi seperti kata Mas Farid, ini persoalan pilihan. Saya milih menafsirkan ke jalan mana. Nah, sekarang kalau persoalannya pada persoalan pilihan, dengan maraknya kekerasan, ajaran kekerasan yang sekarang beredar di kalangan kita ya. Bahkan penelitian yang kemarin kan ada satu lembaga yang meneliti ya, masjid-masjid di Jakarta ini banyak yang menyampaikan khutbah kekerasan. Nah itu kan artinya pilihan. Nah dari sisi kajian terorisme ini harusnya diapain nih? Karena kalau dihadapkan pilihan, artinya kan kita harus menyiapkan pilihan yang baik buat generasi kita. Gitu. Iya betul. Pilihan-pilihannya harus yang terbaik. Jadi kalau kita lihat memang sejarahnya kelompok-kelompok radikal atau ekstrim di dunia ini, mau dengan haluan white supremacy, ya kan, terus yang etnonasionalisme, lalu kemudian tadi dulu, itu dijelasin dulu apa itu white supremacy, supremasi kulit putih. Kan semuanya bukan anak kuliah, bagian yang nonton. Supremasi kulit putih, merasa kulit putih itulah yang lebih unggul ketimbang yang lain, yang dimensinya ini ada di berbagai wilayah di barat gitu ya. Kemudian yang etnonasionalisme, jadi yang ingin ciri khasnya adalah ingin melakukan pergerakan atau keinginan membuat satu negara berdasarkan etnik tertentu, seperti PKK di Kurdi. Nah itu ada juga yang haluannya agama yang lain, Hindu, Buddha gitu ya, dan Yahudi Kahanecai gitu juga ada. Nah, esensinya dari kelompok itu sebetulnya satu, merasa kelompoknya lah yang paling benar, kelompok yang lain salah, kelompok yang salah ini bisa dipersekusi, bisa dilakukan tindakan kekerasan. Ini nggak bagus. Kalau berbeda pandangan, sama saling menghormati pandangan orang lain, itu nggak ada masalah. Seberapa banyak sekarang paham ini masuk ke generasi milenial kita ini? Nah, ini juga kan terkait juga dengan perilaku media sosial kita. Media menarik. Media sosial kita, di mana salah satu lembaga penelitian bilang bahwasanya banyak generasi muda kita menjadikan media sosial sebagai referensi untuk belajar agama. Nah ini kemudian kalau yang seperti teman-teman nih akun surga ini bahasanya sangat baik ya, ramah terhadap keberagaman, ramah terhadap masyarakat mungkin dan yang lain-lain gitu ya.
nggak ada masalah gitu. Tapi kalau anak muda ikut akun-akun, apalagi akun-akun tertutup, Ustadz nih. Ada ya? Akun tertutup Ada ya? di salah satu platform digital kita itu. Iya. Ngajarin bikin bom, mempropaganda. Teman-teman jangan diikutin ya, jangan ada akun-akun seperti ini nggak usah nggak usah diikutin. Jadi rekan-rekan generasi muda kita lihat akun-akun yang memang ini dia dari mana asalnya, dari siapa. Kalau akun-akun surga ini ya dikelola oleh Pak Masud, orangnya sangat ini menghargai perbedaan. Iya, kalau akun-akun yang dikelola oleh orang-orang yang mohon maaf tidak ramah dengan keberagaman, ini kan juga jadi masalah. Rekan-rekan semua juga perlu lihat. Saya ingat gini, tahun lalu kita ada penelitian dengan satu lembaga lembaga negara. Itu hasilnya mau mencengangkan. Jadi hasilnya itu adalah 80 sekian persen masyarakat kita itu menggunakan medsos. Ya. Dari 80 sekian persen itu, saya nggak ingat detailnya, tapi sekitar di angka itu 78 atau 70 sekian persen itu penggunanya generasi milenial dan generasi Z di bawahnya. Nah, hubungannya dengan radikalisme itu adalah ternyata banyak sekali konten-konten di dalam media sosial itu seperti kata Mas Yogi tadi, yang isinya mengajarkan tentang kekerasan atau cara beragama yang nggak moderat. Nah, ini kayaknya kita harus melakukan sesuatu nih, Mas Farid. Ya, jadi kalau misalnya dalam kesempatan yang berbeda kita selalu katakan perbanyak konten-konten baik, moderat di. Jadi akun surga ini benar lah ya. Jadi jalan yang benar lah ya. Salah satunya. Ya. Salah satu lah ya. Mudah-mudahan setelah ini banyak lagi, banyak lagi. Jadi kemudian ketika orang mencari sesuatu, mereka diberi pilihan kira-kira yang baik-baik, yang moderat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tidak hanya di media sosial sebenarnya. Atau mungkin nanti kita perlu cari formatnya di media sosial yang virtual itu seperti apa ya. Maksud saya begini, perlu memberikan kesempatan pada milenial misalnya, kesempatan merasakan hidup bersama orang lain. Yang biasa kita sebut di kampus itu experiencing others. Mencoba merasakan bagaimana orang hidup dengan caranya, dengan tradisinya, dengan agamanya, untuk dengan menghayati perbedaan, untuk melihat saya berbeda, saya harus hormat dan mereka berhak melakukan itu. Ya, kalau dulu secara natural kan biasa juga kadang-kadang tetangga kita ada yang berbeda etnik, berbeda agama, atau kalau kita di sekolah berasrama misalnya datang dari berbagai tempat yang berbeda, caranya berbeda, bicaranya beda. Secara natural kita kemudian paham, oh orangnya udah gitu. Jangan kemudian tersinggung, dia bicaranya keras misalnya, kasar, ya udah caranya seperti itu, kita bisa paham. Nah, itu sulit kalau kita hanya mau baca dari buku. Nggak bisa. Jadi menghargai keberagaman atau perbedaan itu bisa kita pupuk melalui memberikan kesempatan pada yang muda-muda, milenial untuk misalnya kita bikin camp atau bawa mereka berlayar 1 minggu di satu kapal. Biarkan mereka hidup dengan bukan hidup apa istilahnya, mereka bersama merasakan together lah. Apa saja yang mereka punya dalam 1 minggu itu. Atau kalau yang mau lebih etnografik lagi, ya bawa orang yang berbeda ke tempat yang berbeda, hiduplah di sana sebulan misalnya. Dia akan ngerasain bahwa teman saya, sahabat saya ini berbeda dengan saya, tetapi punya hak yang sama dengan saya. Jadi saya nggak boleh mengurangi, memotong hak mereka. Nah, itu belum kita support lagi dengan pemahaman keagamaan yang baik tentunya. Dan itu akan lebih kuat seandainya ini. Jadi itu saya kira perlu itu. Kita carikan kalau misalnya sifatnya virtual, kita cari formatnya nih. Gimana nih secara virtual bisa memberikan pengalaman orang merasakan perbedaan itu. Kalau offline banyak ya, yang banyak secara natural ada. Meskipun harus hati-hati karena
di kajian terorisme sepengetahuan saya sih banyak juga yang model kayak gitu ngajak ke tempat lain tapi di sana malah terpengaruh, malah cuci otak gitu ya. Gitu. Ya itu kan juga lihat dari siapa penyelenggara. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak gitu. Kalau yang ngajak Mas Soki aman lah. Masalahnya kan kadang kita lihat ini ada kalau modus operandinya di kampus ya, yang juga anak generasi muda nih kan juga di kampus ini. Ya dia bergaul dengan itu saja nih. Temannya satu agama. Udah satu agama, satu wilayah. Udah satu wilayah, sama-sama suku gitu. Ya. Udah dia monoton. Di lingkaran itu aja. Dia pikir dia benar gitu. Dia pikir dia paling hebat. Ternyata kalau dibawa ke tempat lain tadi kata Ustadz Farid itu mungkin ada yang berbeda gitu. Diajak ke generasi muda kita ini rekreasi keberagaman. Sering-sering rekreasi. Karena kalau rekreasi mungkin juga generasi muda nih kalau pergi jalan-jalan ya satu tempat lihat bagus untuk selfie, jangan lihat selfie-nya saja. Misalkan pergilah ke Bogor, lihat masyarakat Bogor itu sukanya apa. Kulturnya gimana, makanannya gimana. Kenapa orang daerah Bogor suka yang manis-manis gitu? Kenapa? Bukan karena di sana banyak yang manis-manis gitu. Iya, bukan. Karena coba lalu pindahlah ke Sumatera. Sumatera itu agak pedas. Nah, lalu pindah lagi ke Sulawesi. Yang kita lihat kalau lihat Sulawesi itu jarang sekali bumbu seperti yang ada di Sumatera gitu. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang kecil gitu, yang sederhana gitu, yang mungkin akan generasi muda kita ini harus ya sadar diri lah terhadap situasi yang ada, kondisi di sekitarnya. Di kampus, saya kira Mas Farid juga kan dosen juga ya. Kita sharing lah biar teman-teman sahabat akun surga juga paham situasi sekarang. Di kampus penetrasi kelompok-kelompok radikal ini seperti apa? Ya saya pikir kalau itu kan sudah banyak penelitian ya, berbagai macam gitu ya, mulai dari tempat ibadahnya digunakan untuk konsolidasi kelompok tertentu gitu ya. Terus kemudian camp-camp gitu ya, camp-camp yang sebetulnya sudah tidak diperbolehkan di dalam kampus, di luar kampus, lalu mereka mengambil senior-seniornya diajak masuk. Kalau misalkan dia tidak masuk, dia tidak bisa mendapatkan bimbingan secara maksimal untuk perkuliahan karena materi-materi ajarnya bisa saja ada di situ gitu. Jadi berbagai macam modus yang bisa dilakukan gitu. Dan juga kadang juga kehidupan kampus kalau di negeri mungkin itu yang menjadi concern kita ya. Kalau yang di PTAI Perguruan Tinggi Agama Islam sebetulnya ya kalau ada penelitian antara perbandingan walaupun tidak selalu imun juga gitu. Jadi memang itu jadi kegelisahan kita semua untuk generasi muda ini. Itu ada ininya ya, ada model-model pengajaran model mereka supaya biar gini maksud saya, biar teman-teman sahabat-sahabat aku surga paham nih kalau lihat kayak gini saya perlu hati-hati nih. Ini kan perlu kita sampaikan supaya kita ada kesadaran bersama bahwa ini hati-hati, kalau kayak gini saya harus hati-hati nih. Ya biasanya ditanya begini Ustadz, ditanya ketika rekrutmen satu organisasi ditanya, apakah Anda setuju dengan budaya misalkan takziah atau apakah Anda setuju dengan wali songo? Itu pertanyaan-pertanyaan menjebak sebetulnya, dan itu mengarah pada kelompok tertentu. Dan teman-teman harus sadar diri, nggak bisa diem. Nih kalau sudah nanya begini, lalu dia nggak bisa ikut berorganisasi karena pertanyaannya dia bilang, saya biasa melakukan ritual itu di rumah, ya sudah dipindahkan ke situ. Nggak bisa masuk organisasi tersebut. Itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi mungkin nggak mereka ini mengadakan kajian terus saya nih misalnya nih tiba-tiba datang aja nimbrung situ. Mungkin nggak kayak gitu. Ada begitu modusnya ada, karena kan senior ya, mentoring itu juga terjadi di beberapa kampus di Indonesia gitu ya. Dan itu ya saya pikir
ya tantangan juga bagi teman-teman yang Iya. mahasiswa yang katakanlah yang moderat gitu ya. Kan ada beberapa mahasiswa organisasi mahasiswa yang walaupun dia ekstra kampus juga harus aware dengan situasi yang Itu ada juga di sih. dalam. Itu yang jadi ini. Atau yang lebih umumnya gini lah ya. Di kampus itu selalu ada organisasi-organisasi resmi. Ya. Ya, mainlah di situ. Ya. Ketika ada yang tidak resmi, underground, Ya. nah di situ perlu kehati-hatian tentunya. Jadi kalau sudah ada yang menggunakan nama-nama yang tidak lazim umum digunakan di kampus itu, ya kan selalu nih ada organisasi resmi dan tidak resmi atau underground dan sebagainya. Nah, mainlah yang resmi nih, organisasi yang resmi nih. Insya Allah nggak akan bawa persoalannya gini, yang kenceng kerjanya ini yang nggak resmi ini. Nah itu dia. Sementara yang resmi ini biasanya yang resmi mainnya general aja, umum aja, ngajak dengan pengumuman. Yang satu ini ya datangin satu-satu. Jadi memang agak repot. Jadi dulu ada cerita teman persoalan datang satu-satu nih. Dulu ada cerita teman itu ya. Pas dia mau masuk kuliah, dia daftar untuk bimbingan belajar. Bimbingan masuk, tes masuk kuliah kan. Mereka masuk. Dia ambil brosur, tapi ada satu kelompok yang aktif datangin dia. Nah dia milih yang aktif datangin daripada yang sekedar lihat brosur. Memang militansi dari kelompok yang itu tuh begitu besar sekali. Kita harus belajar juga dari situ. Iya, artinya teman-teman yang saya kadang-kadang bilang gini Mas. wasati ini harus kencang kita ini juga. nggak bisa serta-merta nyalain mereka. Nggak. Dalam arti kalau mereka berhasil merekrut sekian banyak generasi milenial untuk menjadi, bukan salah mereka loh. Kadang-kadang kita harus berpikir mungkin salah kita yang ini karena kita membiarkan orang-orang ini enggak. Teman-teman sahabat muda enggak tergarap. Ada beberapa faktor ya. Pertama, kenapa melihat pesona Ustaz ya. Pesonanya simbolik gitu. Anak muda kita kan senang dengan simbol-simbolik gitu ya. Terus kedua, pemikirannya ya mudah gitu ya. Kalau teman-teman yang wasati ini, yang moderat gitu, kadang ngejelimet gitu ya. Teman-teman ditanya, muter-muter dulu. Tanyalah Islam dan kebangsaan, Islam dan negara, relasi agama dan negara itu bikin menjelimet gitu ya. Nah, satu mata kuliah itu. Iya, itu juga jadi ini. Artinya teman-teman yang wasati ini, yang moderat ini perlu merekonstruksi lah, mengemas ini sedemikian rupa agar bisa diterima oleh kelompok milenial. Ya, kemasan itu penting. Kemasan itu penting. Mengemas bahasa sehingga mereka diterima oleh kelompok milenial ini. Jadi kalau udah ngejelimet ya repot juga kalau anak milenial ini. Kira-kira model kayak gimana nih? Kalau kita berpikir kemasan, model kayak gimana yang disukai teman-teman milenial? Ya kemasannya kemasan yang sesuai dengan zamannya. Saya bukan ahli, bukan ahli pakar komunikasi, Ustaz. Jadi memang itu perlu didiskusikan di antara teman-teman. Ya secara teoritis kita pakai gaya hidup. Misalnya kalau milenial menjadi target, kita pakai gaya hidup milenial, kemasannya ke arah sana lah, ke arah sana lah. Tapi kontennya moderat tentunya. Iya. Nah ini yang memang tetap perlu karena tidak berhenti kita beresin ini yang baru sudah muncul lagi. Jadi semuanya harus bergerak cepat, melihat hal-hal baru, dikemas lagi dan sebagainya. Nah, emang sekarang simbolisasi agama itu sekarang banyak sekali yang ini ya, dan sayangnya emang banyak yang simbolisasi agama ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agak keras ini ya. Sebenarnya orang sangat beragama, dia sangat menghayati keagamaan itu bagus sekali. Oh iya. Tapi bagaimana merefleksikan ke orang lain itu yang memantulkan ke orang lain itu yang kemudian juga anak-anak muda juga perlu tahu. Misal hari ini kita ngomongin soal Pancasila gitu. Ini gimana nih Pancasila supaya berpancasila itu keren gitu loh. Iya. Bahwasanya kayak tadi tuh. Dia punya teman rekreasi itu keren gitu loh. Dia punya teman berbagai agama. Tapi di situ ngajarin nilai Pancasila. Pancasila itu mungkin rekreasi seperti itu perlu diperbanyak gitu ya. Di kampus-kampus kita terutama. Di kampus-kampus kita, di generasi muda kita. Sehingga anak-anak muda kita nih imun. Ya emang imunitas sih susah. Persoalannya emang
saya sih merasa bahwa kita ini di era pertarungan memang ya. Iya. Jadi satu sisi ada kelompok-kelompok radikal yang secara masif ingin mengajarkan nilai-nilai yang mereka pahami. Di kelompok lain ini ada kelompok moderat yang juga ingin mengajarkan nilai. Jadi pilihan ya, balik lagi tadi ke persoalan pilihan. Nah sekarang pilihannya ini ternyata lebih banyak nih. Menawarkan pilihan, sementara ini sedikit pilihannya. Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, karena pesonanya itu. Pesonanya itu. Misalnya gini, contoh yang bisa kita ambil lah. Kita masih ingat mungkin di awal-awal 2010 ke bawah ya. Atau mungkin sekitar 5 tahun ke belakang gitu ya. Di masjid-masjid kan banyak beredar tuh apa namanya player itu tabloid Jumat. Oke. Nah, isinya kan secara umum lebih banyak yang radikal. Nah, kira-kira gimana itu? Mas Farid, apa yang harus dilakukan dengan masjid kita khususnya Oke. masjid? Kalau kita bicara kebebasan misalnya kan pada dasarnya semua orang bebas melakukan Itu apapun. maksudnya tadi mereka bebas nih menilai caranya. Ya perlu strategi, artinya strategi yang tidak melanggar HAM juga. Iya. Nah, disinilah tugas negara, tugas agamawan yang moderat untuk bisa masuk secara lebih bagus. Iya. Jadi misalnya kan istilahnya pencegahan ya. Ya, Ya kan? pencegahan. Pencegahan itu kan tidak mesti karena kalau kita katakan begini, kalau kita berdosa itu karena kita telah berbuat. Memiliki ideologi radikal pada dasarnya hak orang Sah-sah untuk saja gitu ya. aja. Oke. Tapi yang menjadi objek pidana adalah ketika dia sudah dilakukan. Ya Kalau kan? undang-undang sekarang merencanakan aja itu udah masuk, udah kena gitu. Nah, tapi untuk ke arah sana kan panjang ceritanya. Iya. Nah, tugas kita semua adalah mulai dari yang nol sampai yang ke sini ini harus diselesaikan. Nah, pencegahan untuk melihat atau untuk mencegah orang sampai ke tangga sini, karakternya kan ada. Iya. Nah, karakter sudah diidentifikasi, sudah kita tahu karakternya seperti ini, maka kemudian harus mikir bagaimana supaya tidak sampai ke sini. Berarti kita bergerak di sini lagi. Nah, jadi itu saya kira memang harus strategis dan kemudian ya karena mereka juga menggunakan alasan hak asasi ya, melaksanakan apa istilahnya berlindung di balik demokrasi untuk hal yang sifatnya tirani. Itu kan yang terjadi. Ya, kayaknya emang kita harus bergandeng tangan ya. Ya. Kita berharap sih teman-teman Semakin banyak sahabat orang, muda, sahabat milenial yang nonton akun surga ini itu paling enggak punya perspektif yang baru sekarang bahwa ternyata memang di sekitar kita ini banyak sekali ancaman-ancaman radikalisme yang berkedok agama. Tapi balik lagi ke masjid tadi itu, kayaknya memang kita perlu nih melakukan sebuah gerakan bersama ya masjid ini untuk melakukan apa istilahnya kontra terhadap radikalisme itu. Kira-kira apa ya? Bagaimana menggerakkan masjid ini? Kontra narasi tentu perlu dengan tema-tema khutbah, tema-tema ceramah dan sebagainya. Khutbah, mulai dari khutbah saya kira ya. Itu memang harus ditangani ya. Kalau ya istilahnya kan masjid kan memilih siapa yang berkhutbah atau berceramah di situ kan adalah hak setiap masjid pada dasarnya. Tapi kemudian harus ada kebijakan yang bisa mencegah dai-dai yang memang sudah teridentifikasi keras. Ya sayangnya kan regulasi kita nggak ke sana ya, nggak ada ya. Nggak ada dari hak asasi manusia juga nggak bisa. Nah, tapi kan bisa dengan kampanye, sosialisasi, ya kadang-kadang juga dalam tanda kutip istilahnya yang tepat ya, meredam mereka dengan cara-cara yang mungkin mereka juga nggak suka. Atau terlalu keras juga bisa, tapi sekali lagi ini kan pencegahan ya. Harus bermain cantik, bermain mulus juga, tapi ya harus dilakukan. Kalau enggak ya, kalau misalnya masjid yang berhubungan dengan struktur negara, itu gampang diatur. Iya gampang diatur. Masjid masyarakat harus dengan sosialisasi, regulasi, harus didekati dengan itu. Kalau enggak ya mereka medan-medan itu dipakai oleh orang lain. Tapi kayaknya emang harus kayak lembaganya Mas Fahri
Nu aja lah yang bergerak gitu ya. Sudah di luar office kita bergerak bersama lah ya. Karena kalau mengharap pada regulasi kan agak berat. Saya kira kan ini udah lama juga dibicarakan ya regulasi mengatasi teror itu atau mengatasi radikalisme, teror, ekstremisme itu kan mereka lentur ya bergeraknya ke lini manapun mereka masuk gitu ya. Cara kita merespon juga seharusnya juga lentur gitu ya. Makanya saya setuju dengan pendekatan kebudayaan tadi. Kita ada dialog, sosialisasi di masyarakat, lalu kemudian memberikan pencerahan ke masyarakat. Ini yang baik, ini yang kurang baik. Kenapa kemudian kita harus antisipasi dan waspada terhadap misalkan ujaran-ujaran yang keras gitu ya di masyarakat. Emang kita mau terus-menerus gitu ya hidup dalam situasi misalkan keras-keras terus ya, menyikapi sesuatu dengan kekerasan gitu. Padahal konfliknya di luar Indonesia, kita sini enak-enak aja, aman, gitu ya. Kenapa kita ikut-ikutan? Simple. Ini terakhir pembicara kita terakhir. Simple aja. Kalau mau mengantisipasi, saya misalnya anak muda nih yang nggak terlalu paham dengan radikalisme. Bagaimana cara saya mengenali itu radikalisme? Yang simple aja, nggak perlu terlalu teoritik kayak di kampus lah. Ya. Apa yang harus saya kenalin dari mereka gitu? Sebenarnya sederhana. Apa itu? Bukan dari pakaian. Karena seseorang baik dan tidak baik bukan dari pakaian. Itu ya. Di mana dalam ayat suci Al-Qur'an disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melihat penampilanmu, akan tapi tetakwanya Anda gitu. Nah, itu jangan pernah melihat dari orang itu dari dia pakai ini, dia pakai itu. Apa yang dilihat ya? Kira-kira apa yang bagaimana perilaku? Apakah misalkan dari ucapannya itu mengandung kebencian kepada orang lain? Apakah perilakunya menyakiti saudara-saudaranya? Kalau kita bertetangga kan itu jadi esensinya ya. Bahkan orang yang di luar agama pun kalau tetangga kita ya kita harus hormati gitu. Nah, itu esensi yang perlu teman-teman ketahui nih. Kalau ada orang yang sukanya permusuhan gitu ya, kebencian terhadap orang lain, apalagi menyalahkan ini, itu gak bener itu perilaku ritual ibadah seperti itu gak bener itu. Nyalain itu teman-teman juga perlu lihat ini siapa gitu. Yang sederhana mungkin itu. Iya, semua yang instan itu ya apa ya? Memang enak, mudah dan sebagainya. Tapi kita perlu melawan kebiasaan itu. Perlu sabar lah. Betul kita sedang tinggi-tingginya mau belajar agama. Tapi tidak sesederhana itu. Perlu waktu, perlu kesabaran. Belajar agama secara lebih baik dari orang-orang yang memang tepat mengajarkan agama ya. Tidak kemudian satu informasi kita serap 100% tanpa harus kita filter dengan. Jadi harus ada penyeimbangan. Betul. Cross check. Harus sabar, nggak bisa selesai. Kalau kita nggak sabar ya itu tadi gampang nyalain orang. Mas Saukillah, terima kasih. Mas Farid, ngobrol-ngobrol kita ini asik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sahabat akun surga semua, terutama generasi milenial. Kita harus paham benar bahwa di sekitar kita banyak sekali kelompok-kelompok yang mungkin saja bisa mengarahkan kita pada paham radikalisme. Jadi seperti tadi kata Mas Saukillah, Mas Farid, kita harus lebih jeli melihat ke siapa kita belajar, ke siapa kita berguru, kemudian apa yang diajarkan oleh guru-guru itu, apakah memang dia mengajarkan kedamaian atau mengajarkan kebencian. Nah, itu menjadi poin bagi kita untuk memahami ini radikal atau enggak radikal. Paling enggak poinnya di situ. Saya kira itu dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang yang jelas. Teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton akun surga. Apa istilahnya? Subscribe, like, komen, share. Komennya yang baik-baik. Mau komen nggak baik juga nggak apa-apa. Yang penting komen lah supaya kita mendapatkan masukan feedback. Dan terima kasih juga pada yang sudah mendukung program kita, Salva Beauty Clinic dan Beraja Coffee. Mudah-mudahan semua kita sukses menjalani ibadah puasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.